Dan jangan takut untuk belajar sama orang yang memang udah lebih berpengalaman dan expert di bidang itu, dan ya nempel-nempel aja gitu loh. Karena menurutku momen ketika kamu bergumul sama orang yang punya kapabilitas jauh lebih besar, itu membuatmu untuk lebih dilirik juga jadi lebih gede gitu loh. Orang ketika bangun pagi tiba-tiba Instagramnya udah centang biru gimana Mas? Tapi aku pengen tahu ceritanya. Itu itu aku tahu ya ketika aku kan ngajuin tuh, terus dengan latar belakangku sebagai orang yang di industri olahraga lah. Yes. Aku nggak expect bakal di approve juga. Aku mikir ya wes lah, mau untung-untungan kan namanya nyoba ya. Terus aku pas ngomen di komennya koncoku gitu loh. Wah kain di video nih. Kok ono centang biru nih. Weh. Selamat datang di Ngopi-Ngopi. Ini udah episode kesekian dan makin seru. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe, yang udah nonton episode-episode sebelumnya. Dan hari ini Firman kedatangan tamu spesial. Ini salah satu orang yang saya ikuti dari dulu di Twitter, di Instagram, dimanapun. Dari beliau nulis-nulis tentang patah hati, sampai nulis tentang musik, sampai nulis tentang bola. Dan langsung saja ini dia Mas Brian Barcelona. Selamat datang Mas. Luar biasa ini, karena episode Mas Bona ini yang nonton sampai 20 orang aja sih. Gimana, apa kabar Mas Bona? Alhamdulillah baik man. Saya tuh selalu agak aneh kalau misalnya ngobrol sama Firman, karena di benakku tuh Firman tuh ya masih anak SMP sih dari dulu. Karena aku main sama Firman kan dari 2000 berapa ya man ya? Dari 2012 lah Mas, ya. Kamu ngeband sama Saldi. Iya, jadi maksudku ketika tahu Firman anak kuliah tuh kayaknya menurutku aneh gitu loh. Karena di benakku tuh Firman tuh ya anak SMP sing dulu kalau pulang sering dijemput gitu loh. Mas, tapi lucunya Mas Bona ini dulu kenal aku waktu SMP, tapi sampai akhirnya aku kuliah Mas Bona belum selesai. Belum. Kita ngobrol di kantin, itu makin aneh. Itu aneh banget. Cuman emang ini sih, kalau aku kan mikir kuliah tuh jejaring yang penting. Jadi kuliahnya lama nggak apa-apa, yang penting dapat teman banyak. Weh, itulah alasan. Mas, kamu jurusan apa ya Mas dulu ya? Komunikasi lah sama. Oh, sama ya kita? Sama. Berapa tahun Mas kamu selesai kuliah? 7 tahun. Oh, ya hampir-hampir sama. Iya, hampir. Tapi susah ya Mas lulus? Iya, kalau mungkin ini bukan buat sesuatu yang bukan untuk ditiru, cuman menurutku ada banyak hal yang sayang untuk dilewatkan kalau melewati masa kuliah itu cuman hanya fokus ke akademi menurutku ya. Karena kan kalau kuliah tuh fase paling enak buat berjejaring, berteman, terus berorganisasi, ikut dalam satu kolektif kegiatan gitu loh. Karena menurutku ya kalau cuman kuliah, ya mungkin ada yang konsennya kuliah dan itu bagus. Cuman kalau aku menurutku agak sayang aja, karena kan setelah fase kuliah tuh udah mulai konsen kerja dan udah mulai ya untuk kebaikan diri sendiri gitu loh. Jadi kuliah tuh kayak fase terakhir, iso dalam tanda kutip seneng-seneng sebelum akhirnya kita fokus ke karir dan. Mas, tapi emang kamu ikut UKM gitu Mas dulu? Dulu aku ikut kina. Wih, film. Sama kayak Ito dong, Ito. Ini ketua kina loh Mas. Oh iya. Iya. Dulu dia cerita kalau suka juga Mas Bona di tempat meeting di coffee shop gitu. Alah. Ya itu sih. Jadi mungkin kalau mungkin teman-teman ada yang lihat mungkin fokus sama studi dan akademi ya nggak apa-apa. Cuman sayang banget kalau menurutku ketika kuliah cuman fokus di akademi itu, karena ada banyak hal yang ketika bekerja kayaknya malah dapatnya bukan dari akademi di kuliah tapi dari ekosistem di lingkungan kuliahnya. Oh, berarti Mas Bona ini bukan tipe mahasiswa yang kupu-kupu lah ya Mas, kuliah pulang gitu enggak? Nah, ya apa termasuk kupu-kupu juga Mas? Enggak sih. Tapi ya itu aku kan orang punya pilihan sendiri ya man ya. Kayak misalnya ada orang yang memang concern ke akademi karena memang dituntut untuk lulus cepat ya silakan. Cuman kalau aku orang tua aku enggak membebani itu, yang penting tanggung jawab dan lulus aja. Cuman di prosesnya menuju lulus itu kayaknya ceritaku cukup banyak selain tentang akademi gitu loh. Apa Mas? Maksudnya momen-momen yang Mas Bona tuh ngerasa kayak di luar akademi ya Mas? Iya. Di luar akademis tuh Mas Bona ngerasa kayak, wah ini aku menemukan arti aku sebagai mahasiswa yang sebenarnya gitu. Lebih ke ini ya, kalau di kuliah tuh kan sebetulnya ada banyak momen kamu untuk berjejaring dan berkenalan dengan orang nih. Kayak misalnya interest kamu di musik nih misalnya man. Kan itu ada banyak yang senior yang memang sering bikin event misalnya, atau mungkin senior yang kenal sama skena dari mana gitu. Nah intinya jadi memang memanfaatkan jejaring yang ada di situ. Nah kebetulan aku suka film. Nah pas masuk ke kini tuh yang aku manfaatin itu sebetulnya lebih ke
gimana aku berjejaring sama teman-teman industri kreatif yang di luar kampus sih. Jadi kayak misalnya kenal sama teman-teman dari skena isi misalnya, Yes. terus sama dari teman-teman luar kampus yang waktu pemutaran besar datang. Jadi awalnya dari situ, awalnya cuma kenalan dari UKM film, kemudian ternyata bisa kita punya irisan yang sama nih soal musik misalnya, akhirnya bisa kenalan di hal yang lain. Jadi intinya sih kalau menurutku dengan berjejaring di kuliah itu membuatmu berkenal dengan banyak pintu yang bisa Iya. membuat kamu karirnya bisa ditentukan lewat situ gitu. Tapi Mas Bona setuju nggak Mas kalau selain kepintaran di akademis tuh relasi itu paling penting, setuju? Iya, setuju banget karena ya itu maksudku mungkin ada orang yang memang concernnya ke situ. Kalau kita nggak nyalain itu, ada orang yang ya jadi pinter tuh nggak pernah salah man. Maksudnya kayak yang orang yang IPK-nya bagus masuk terus ya kan kita wah kuliah terus ya bener itu bener. Cuman maksudku kalau aku mungkin punya perspektif yang berbeda tentang kemana aku harus ke depannya Yes. karena dari pekerjaanku yang aku dapat sekarang pun itu berdasarkan relasi bukan berdasarkan Akademisnya. akademisnya. Interest ke situ iya, cuman interest ke situ kalau nggak punya relasi dan nggak punya jejaring untuk masuk ke sana juga menurutku agak susah sih. Iya sih, setuju bahwa terkadang kita nggak tahu ya Mas, berawal dari cuman salaman kita Iya, hai halo assalamualaikum, iya. ternyata datangin rezeki yang lebih Iya, banyak. dan relasi itu bukan berarti nepotisme sih, itu lebih ke ada kayak shortcut yang memudahkan kamu untuk dilihat orang ketika kamu udah punya kapabilitas dulu. Iya, Misalnya iya. orang tahu bahwa kamu interest ke musik dan bisa nyanyi misalnya, tapi adalah ada orang recording yang udah kenal kamu di luar sebelum rekaman gitu kayak misalnya. Jadi ya mungkin kayak gitu sih. Relasi yang membuat kayaknya kamu dilirik ketika kamu udah punya kapabilitas. Kan ada banyak momen yang orang tuh punya kapasitas dan punya kemampuan cuman karena nggak punya jalan menuju ke sana, nggak pernah dilirik orang gitu loh man. Jadi mungkin ya itu relasi dan jejaring itu yang membuat kapabilitas mungkin masih lebih gampang untuk dilihat sama orang. Mas, aku penasaran nih mau tanya, kalau tadi kan Mas Bona ngomong kadang orang punya kemampuan tapi nggak ada jalan menuju ke situ, nggak dilirik. Iya. Gimana caranya untuk orang itu menarik perhatian orang biar jadi rezeki gitu Mas. Misalnya orang ini suka gambar, gambarannya bagus Mas, tapi dia underrated gitu. Ya menurutku konsistensi sama keberanian untuk masuk ke celah yang lebih besar aja sih man. Karena kayak sebetulnya untuk dikenal orang dalam satu skena itu kan kamu harus punya satu yang dijadikan jualanmu itu kamu expert di bidang apa misalnya. Iya, Kayak misalnya aku mungkin bisa nulis nih man, Lala aku bisa nulis. Nah di skena nulis-nulis itu aku harus emang menajamkan skillku di salah satu topik yang itu akhirnya dikenal sama orang-orang itu gitu. Jadi misalnya aku dari dulu misalnya nulis soal sepak bola. Tulisanku di tahun pertama mungkin jelek, tulisanku di tahun kedua mungkin jelek. Teman aku konsisten ngomongin itu, akhirnya kan aku otomatis nambah ilmu, terus nambah referensi juga dan orang-orang ngikutin juga akhirnya mulai tahu bahwa branding dia sebagai seorang penulis dan jangan takut untuk belajar sama orang yang memang udah lebih berpengalaman dan expert di bidang itu dan ya nempel-nempel aja gitu loh karena menurutku momen ketika kamu bergumul sama orang yang punya kapabilitas jauh lebih besar itu membuatmu untuk lebih dilirik juga jadi lebih gede gitu loh karena ya itu tadi ada banyak orang yang cukup nyaman dengan ya aku semen itu aman gitu. Tapi padahal sebetulnya dia punya kayak misalnya koneksi buat nempel ke penerbit yang lebih besar atau mungkin website online yang lebih besar kayak gitu-gitu. Jadi ya beraniin aja karena menurutku kalau punya kapabilitas cuman tapi nggak pernah dapat panggung untuk dapat spotlightnya itu juga sayang juga gitu. Berarti intinya harus konsisten, Iya, konsisten. dan pede lah ya Mas untuk nunjukin karyanya karena aku tuh pernah ngobrol sama salah satu musisi, dia personilnya Hi-Fi, dia tuh ngomong banyak orang yang punya karya bagus tapi dia nggak mau ketuk pintu Mas, nggak mau. Dia udah mikir wah nggak mungkin dibalas, nggak mungkin dibaca karena ternyata penting untuk kita ketuk pintu, ngenalin karya kita itu penting ya. Mas? Iya. Dan dalam konteks sekarang kan jauh lebih mudah karena kan pintunya gampang banget kan. Sosial media dan internet memudahkan kamu untuk dapat spotlight yang dulu mungkin harus lewat cara konservatif, lewat radio, lewat TV, lewat surat kabar. Sekarang kan kita punya shortcutnya nih, kita punya sosial media yang menurutku sangat memudahkan kita untuk mengenalkan karya ataupun menelusuri interest kita jauh lebih dalam gitu. Jadi menurutku itulah kenapa mungkin pemaksimalan sosial media itu jadi sesuatu yang selain untuk karya ya untuk brandingmu sebagai kamu expert di bidang apa tuh sangat enak banget dipakai. Iya. Bener sih Mas, itu buat teman-teman
Itu ingat pesannya Mas Buna. Aku menggarisbawahi bahwa kita itu harus jadi expert di satu hal biar kita bisa ketemu expert di hal yang lain ya Iya Mas ya. iya, minimal kan banyak orang yang beranggapan bahwa aku bisa di banyak hal, cuman aku nggak expert di satu hal. Kalau aku menurutku bisa di banyak hal itu bagus, cuman akan lebih bagus kalau kamu bisa sedikit hal, cuman kamu ada satu yang emang bener-bener kamu expert di bidang itu gitu loh. Kayak misalnya kamu bisa desain, aku bisa buka Corel, aku bisa buka Adobe, aku bisa ngedit Fruity Loop gitu-gitu aku bisa. Cuman ya bisa aja, cuman yang paling aku expert ya satu bidang aja gitu loh. Jadi kan mungkin banyak orang yang mikir di industri kreatif sekarang kamu bisa aja dulu yang banyak nggak apa-apa, tapi yang penting kamu disuruh apa-apa tuh bisa gitu loh. Cuman menurutku bisamu sedikit nggak apa-apa, cuman ada salah satu bidang yang kamu tuh expert banget di bidang itu gitu. Wih. Keren. Bener. Ini karena aku relate sih Mas sama omongannya Mas Buna tadi bahwa aku tuh sebenarnya orang yang suka banget belajar kan Mas. Kayak kamera kayak gini tuh aku dulu nggak tahu dan nggak mau tahu. Iya. Tapi setelah tahu ternyata ini uangnya gede, aku dalamin, aku pengen jadi expert di sini. Iya. Walaupun aku juga bisa main musik, tapi Iya. ternyata ya aku harus realistis yang saat ini menghasilkan uang tuh. Nah, Mas, ini aku mau menuju ke ini nih, Mas. Mas Buna kalau lihat industri kreatif di kota Solo, Mas. Kenapa sih, Mas? Apa tuh? Maaf ya, Mas. Maksudnya aku merasakan bahwa apa ya? Aku sebagai musisi di kota Solo itu jarang dapat panggung gitu. At least di Solo sendiri. Pasti kalau Solo misalnya nih, Mas, konteksnya panitianya tanya, "Berapa harganya?" Aku pernah, Mas, dihubungin panitia, "Harganya bandmu berapa?" Sekian. Lah mahal banget, bisa datengin penonton berapa, band lokal aja udah kayak gitu gini. Iya. Ada loh Mas. Nah Iya, itu paham. Mas Buna gimana Mas menanggapi industri kreatif apapun ya Mas di kota Iya, Solo? mungkin aku punya sedikit pengalaman yang sama karena aku di stand up ya. Jadi mungkin pas Oh iya, stand up. aku punya rate yang mungkin di awal tahun sampai sekarang udah tahun ke-10 beda-beda gitu loh. Nah, di tahun pertama juga sebetulnya aku cukup terbantukan waktu itu dengan tren ya, karena kan stand up comedy waktu itu di awal-awal lagi trennya lagi naik banget kan. Setelah kesini ya yang membuatmu tetap dipanggil ya kualitas dan performamu di atas panggung kan. Karena emang orang ketika ngundang kamu ya memang karena pengen dapat lucunya sama pengen dapat ngundang orang berapanya gitu ya. Nah, yang aku lihat sih memang kultur di kota ini ya sebetulnya tuh dari dulu potensi untuk menjadi besarnya ada, cuman kayaknya apresiasi dan cara orang untuk melihat dan menilai bahwa talenta di kota ini tuh sama dengan di kota lain itu yang masih kurang, karena melihatnya gini loh, karena kan kota ini tuh sangat sebagai kota urban besar, cuman sebagai kota secara geografis kan sebetulnya kecil ya Man. Iya. Maksudnya nggak mungkin kita nggak kenal satu sama lain. Bener. Di skena apapun lah, minimal tahu lah. Misal siapa yang di sini tuh irisannya di Solo tuh masih sangat gampang. Nah, karena saling kenal dan merasa bahwa kota Solo mau cilik tok itu. Nah, itu akhirnya yang membuat mungkin apresiasinya jadi kayak halah ning Solo semene tok cukup. Nah, semene kudune entuk iki. Terus kalau bayar segini masih mending ngundang band luar yang udah. Nah, itu yang mungkin membuat pemikiran teman-teman industri kreatif di Kota Solo seperti itu, karena aku ngerasa itu kurasakan betul ketika aku pindah ke Jakarta kan. Sebenarnya aku 3 tahun di Jakarta kan. The Majors Mas? Bukan, apa ya? enggak. Aku di Mola Super Soccer. Oh Mola Super Soccer ya? Iya, jadi aku ketika di sana aku ngelihat bahwa ada beberapa habit di kotaku, maksudnya di Solo yang emang kayaknya harus ada pembenahan gitu loh. Ketika di luar kan kacamatanya jauh jadi lebih subjektif ya ketika ngelihat apa yang ada di kota sendiri gitu. Jadi ketika aku ngelihat tabiatnya kalau di kota Jakarta untuk menuju kreatif gini, oh ini yang belum ada di kota Solo, termasuk untuk bisa membedakan teman, membedakan bisnis, membedakan skena, bagaimana melihat industri dan bagaimana apresiasi itu kayaknya kalau di Jakarta pekewan untuk itunya ndak ada gitu loh. Kadang lihat industri bekerja, teman lain hal. Cuman ketika ngomongin industri ya kita appreciate sebagaimana kita ngelihat proses mereka udah jadi sekarang gitu loh mungkin. Iya sih bener. Kalau di Solo tuh kebanyakan, Mas Buna pernah nggak Mas punya pengalaman yang apa? Aku tahu Mas kita pernah satu panggung di stand up waktu di Street Tech, inget gak? Oh iya. Aku main, habis itu kan Mas Buna stand up comedy. Iya. Itu aku pengen tanya ini dulu sih Mas. Momen-momen yang orang tuh mau ngundang Mas Buna tapi minta harga temen. Gimana Mas cara Mas Buna untuk menolak itu? Kalau aku punya ini sih Man, punya Mas aku sambil ngerokok enggak Iya apa-apa ya, punya dua jenis. Punya 3 jenis malah.
satu kalau di stand up itu undangan profesional, maksudnya diundang di acara kampus, di acara sekolah gitu-gitu. Terus kedua acara corporate, ya corporate kalau diundang kayak gathering apa gitu-gitulah. Satu kerja bakti. Kerja bakti itu memang acara yang antara aku emang gak expect untuk dibayar atau memang acara itu punya apa namanya intensi bukan buat untuk keuntungan. Kayak misalnya teman-teman komunitas apa yang bikin penggalangan dana. Nah jadi kerja baktiku ya aku bisa kontribut dengan cara stand up ya aku ikut. Terus misalnya kayak teman-teman apa namanya bukan kafe baru nih apa namanya aku tahu mungkin ada budget cuman nggak besar. Nah, ya aku ikut kebantu dengan cara mau nge-MC-in atau ikut apa namanya tampil di situ karena aku ngerasa ya sebagai teman kontribusiku itu gitu loh. Cuman ketika aku tahu acara itu punya profit, acara itu punya keuntungan dan memang intensinya untuk cari duit, terus dengan harga teman tuh ya roto wah enggak teli iki. Dan itu beberapa kali pernah juga karena ngerasanya gini loh. Sebetulnya mereka itu punya budget kayak misalnya ngundang komika luar nih. 4 kali lipatnya dari komika lokal. Tapi kadar kelucuan di atas panggung ya kadang-kadang kalah sama yang lokal. Jadi anehnya adalah kenapa mereka berani spend uang segitu banyak untuk talenta luar, padahal apa namanya talenta lokalnya cuma dihargai paling 1/4 dari harga dia gitu loh. Padahal kalau lucu sama lucunya, padahal kalau ngundang massa yang Solo juga punya massa juga, cuman emang kalah exposure aja gitu loh. Karena dalam konteks stand up comedy, ketika kamu masuk TV itu sangat pengaruh sama rate hargamu sih, man. Gitu. Jadi mungkin yang kadang-kadang sesalkan adalah mereka berani spend uang banyak untuk talenta luar yang apa namanya masih coba-coba apakah ini nanti lucu atau enggak di tempat itu dibandingkan orang yang udah punya jaminan lucu tampil di kotanya sendiri dengan materi yang tahu dengan seluk-beluk kotanya sendiri. Ini bukan bahasa aku, cuman teman-teman stand up Solo kan banyak yang lucu-lucu juga nih, man. Mas Arum tuh lucu ya, Mas? Nah, Arum tuh termasuk yang sering dapat kayak gitu sih. Jadi kayak misalnya ngundang Arum 100.000 nih misal. Terus berani ngundang yang lain 10 juta. Nah gitu itu kan timpang banget gitu loh, man. Maksudku bukan bicara masalah nominalnya, cuman kok apresiasimu terhadap talenta lokal yang punya potensi untuk menghadirkan kelucuan yang sama kok mau segini tok. Karena banyak apa ya, Mas, orang yang menganggap bahwa alah cuman gejreng-gejreng gitu masa sekian juta, masa cuman stand up ngomong gitu hahihi bayarannya segini, padahal mereka tuh membelinya ide kita ya, Mas. Betul, itu dan prosesnya untuk bisa sampai di sana. Ada kan orang ketika udah sampai lucu kan orang taunya lucunya sekarangnya aja, belum tahu pengorbanan sebelum menuju ke situnya kan ada proses open mic-nya, proses gali materinya, proses pengolahan diksi. Pun sama teman-teman yang band-bandan pun kan orang taunya ketika udah jadi bikin lagu genjreng gitu tapi kan nggak ngelihat proses latihannya, nyari liriknya, konflik internalnya kayak gitu loh. Jadi yang dia lihat ya memang outputnya ketika udah jadi lagu atau jadi materi stand up aja. Ini menarik sih, bener banget bahwa kemarin ada tapi ntar kita bahas tentang bola juga, bahwa ada salah satu yang ngomong sekarang masyarakat tuh nggak percaya tentang proses tuh, tahu ya, Mas? Maunya hasilnya. Ya itu masih banyak mindset yang kayak gitu ya, Mas, terhadap pelaku kreatif di Kota Solo juga ya, Mas? Iya. Jadi mungkin apa ya? Tapi ketika ada sosmed ini udah mulai pelan-pelan mungkin edukasinya udah mulai nyampe ya harusnya, Man. Karena kan akhirnya orang tahu oh ternyata orang ini punya panggung sendiri dan punya market sendiri yang selama ini mungkin nggak kelihatan gitu loh. Jadi kayak misalnya teman-teman ngundang band kampus nih yang dikira cuma band-band UKM aja, tapi ternyata selama ini dia kalau manggung di mana-mana rame. Nah kayak gitu-gitulah. Sosial media memudahkan orang untuk branding dan juga memperkuat mereka supaya mereka punya bargaining ketika mau main di mana gitu. Iya, benar. Aku pernah itu, Mas, ngobrol sama salah satu musisi lagi, itu dia tuh dari orang Malang tapi pindah ke Jakarta. Namanya Sal Priadi. Aku tanya, oh iya, kenapa Mas Sal harus pindah ke Jakarta? Nah, dia tuh ngomong, kenapa aku memilih untuk pindah ke Jakarta? Karena semuanya itu ada di Jakarta. Bahkan ketika aku ini dari Malang, aku dulu pernah manggung di Jakarta. Tapi ketika brandingku ini orang Malang, itu dianggapnya sama Vanita Yasani itu juga musisi daerah. Ada apa ya, Mas ya? Gap kayak gitu loh, Mas. Ini musisi nasional, ini musisi daerah. Itu ternyata setelah dia pindah di Jakarta tuh yang tadinya nggak dikasih backstage, sekarang dikasih backstage, dikasih AC kayak gitu. Iya. Itu Mas Bona juga merasakan nggak? Kenapa Mas Bona harus pindah ke Jakarta? Apakah
Mas Buna juga menyetujui itu bahwa kita harus ke ibu kota kalau pengen sukses? Sebetulnya enggak ke harus ibu kota, tapi lebih ke gimana akhirnya kita punya perspektif baru tentang banyak hal gitu loh man. Karena kan ketika aku lahir di Solo, besar di Solo, sekolah di Solo dan semua aktivitasku di Solo, perspektifku cuma satu sisi gitu loh. Karena ya dari perspektif orang Solo gitu loh. Nah menurutku ketika kita pindah ke satu kota, kita tuh sebagai orang yang hijrah tuh punya privilege untuk punya multi perspektif gitu loh. Perspektif sebagai orang daerah, sebagai orang yang dari Solo kemudian pindah ke Jakarta, terus perspektif urbannya dari Jakarta ketambahan. Iya. Jadi menurutku apa yang dimiliki oleh anak-anak rantau dibandingkan anak-anak yang mungkin dari dulu hanya di satu tempat tuh bagaimana perspektif dia terhadap satu hal sih. Karena akhirnya bisa melihat dari multi perspektif. Contoh kecil kayak gini, ketika aku dulu datang ke Jakarta, sifat kesoloanku kental banget kayak misalnya ya unggah-ungguh dan sebagainya kayak gitu-gitu ya. Bukannya aku kemudian menghilangkan itu di sana, cuman aku lebih memahami kenapa ada orang yang tidak punya unggah-ungguh di ibu kota karena mereka memang dari kecil dan dari dulu lingkungan tidak mengajarkan untuk itu dan tidak ada sebuah ekosistem yang mengharuskan mereka menampilkan sisi unggah-ungguh ketika berinteraksi dengan orang lain. Jadi akhirnya aku ngerti oh orang ini bukan gak sopan, orang ini memang ya kayak gini, beda karakter dengan orang Solo gitu. Jadi kalau akhirnya dulu mungkin nganggapnya orang wah iki wong ra sopan ketika ada di Jakarta, teman aku mikir ya ini bukan orang gak sopan, selama dia gak ada intensi untuk merendahkan aku ya berarti memang karakternya emang seperti itu. Hal kecil kayak gitu-gitu loh Mas. Terus mungkin lebih ke bagaimana kita benar-benar menghargai waktu sih man kalau aku yang kerasa banget ketika di Jakarta. Karena kan kayak di sana kan kalau meeting jam berapa ya memang effortnya harus Macetnya ya kayak gitu-gitu lah man. Mungkin kalau jam 3 ya paling nggak setengah 2 tuh udah berangkat lah kayak gitu-gitu. Jadi mungkin perspektif itu yang kemudian membuat aku ketika ada di sana ngelihat oh ternyata ketika aku ada di Solo kurangku ini. Jadi apa yang bisa aku bawa ketika aku pulang ya hal-hal positif di Jakarta yang di industri yang aku alamin itu. Apa Mas pelajaran yang paling berarti Mas Buna waktu berangkat ke Jakarta dan sekarang diterapkan di pekerjaan Mas Buna di Solo gitu? Berani untuk ini sih membranding diri. Berani untuk membranding diri dan berani untuk paling enggak menghargai dirimu sendiri untuk sebelum untuk dilempar ke orang lain. Termasuk untuk jasa, termasuk untuk keahlian yang aku punya. Kayak misalnya kerjaanku di Jakarta kan dulu berkaitan sama sosial media. Jadi ke analitik, terus digital marketing. Nah di Solo kan belum banyak nih yang kayak gitu. Maksudnya ada, cuman belum sebanyak ini karena kan di Jakarta kan ngumpul semua kan agensi di sana kan. Jadi ketika ada orang yang pengen belajar atau mungkin pengen meng-hire aku secara personal, ya aku berani pasang rate karena aku udah punya pengalaman ketika di Jakarta. Untuk hal-hal kecil pun ya aku ini juga masang rate juga gitu loh man. Karena emang belajar di sana kan ada ilmunya juga gitu loh. Jadi ketika aku pulang, aku dapat insight banyak nih soal bagaimana industri kreatif bekerja, bagaimana digital marketing bekerja, bagaimana iklan digital bekerja kayak gitu-gitulah. Jadi mungkin kalau dari perspektif kreatif ya itu tadi, aku berani untuk membranding dan memberikan batasan untuk bisa ngasih ilmu tuh in return ke aku apa gitu loh. Ini sih Mas, kayak aku lihat Mas Buna sekarang tuh kalau setelah pulang ke Solo, setelah dari Jakarta tuh jadi nggak tahu auranya sebagai penulis juga keluar, auranya sebagai ya nggak Mas, ngerasa kayak gitu Mas, lebih percaya diri, bener nggak? Iya, mungkin setelah ya. pulang dari ibu kota jadi lebih ngebentuk percaya diri? Kalau aku dulu mikirnya gini, aku tuh paling males ke Jakarta sebetulnya jujur aja sebelum aku akhirnya merasakan ke sana karena aku merasa orang tuh kan akeh sing do ngece sangarmu aja ning kotamu tok oke kudu ning Jowo untuk membuktikan kowe iki ternyata sangar gitu. Aku mikir lho lah ngopo kan orang kan hidup udah di zona nyaman karena ada yang bilang keluar dari zona nyaman. Kalau menurutku daripada kamu keluar dari zona nyaman masih mending kamu nambah zona nyaman yang baru gitu loh. Jadi orang hidup nyari nyaman, udah dapat nyaman disuruh keluar tuh kan kayak kontradiktif gitu loh man. Jadi Solo tuh zona nyamanku, cuma aku akhirnya sadar betul bahwa di zona ini itu bikin aku terlena gitu loh. Karena dengan segala kenyamanannya aku jadi kayak malas untuk nambah ilmu baru, terus malas untuk eksplor sesuatu yang baru. Memang harus ada fase di mana aku dipacu tek 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 tek.
ayo kowe kudu sinau, ayo kowe kudu cepet, ayo kowe kudu explore sesuatu sing sadurunge orang pernah mbok explore. Iya. Karena ketika kamu terlena dengan segala kenikmatan dan keramahan di kota ini, kalau kamu nggak bisa berani melangkah, kamu terlelap kok di sini, man. Iya. Ngerti-ngerti 70 wae umure. Iya. Ada apa? Ada penyakit tuh 5T 1P. Apa tuh Mas? Teko-teko 5M 1P meneng-meneng ngerti-ngerti 30. Jadi dolan. Bajil aing murid 30 iki aku tuh gawe apa ki pencapaianku terus apa ki. Jadi karena terlena dengan segala kenyamanan di kota ini gitu loh, man. Jadi buat yang emang memutuskan untuk stay di sini ya nggak masalah banget. Pilihan hidup orang masalah. Cuman paling nggak berani untuk eksplor sesuatu yang baru gitu loh. Jangan cuman karena nyaman akhirnya yowis aku ini aman gitu loh. Jadi ketika aku pindah ke Jakarta, aku kan mulai dari nol lagi kan. Sesimpel kayak nek banku bocor, aku kudu nambalkin yang di kan golek hal baru ki. Nek ning Solo kan kaya tinggal ngecek telepon konco apa anu ki motorku macet iki iso marani aku apa ora. Jadi kayak berada di kota baru yang apa-apa aku harus bersandar pada diri sendiri dan di ekosistem yang jauh berbeda dengan apa yang di kotaku. Nah, itu yang membantu kayak ya aku akhirnya ngeriset meneh ki, sinau meneh ki. Dan itu menurutku sebuah experience yang berharga meskipun pada akhirnya aku tetap gak betah di Jakarta ya. Setelah 3 tahun, itu sebenarnya dari tahun pertama ngerasa nggak betah atau baru di tahun keberapa Mas? Mas kalau mau minum nggak boleh? Iya, karena sebetulnya aku nggak pernah berusaha untuk betah di sana sih, man. Karena gimana pun ya kota yang menurutku paling nyaman ditinggali di kota Solo. Cuman Benar. aku inget banget omongan seniorku, Jakarta tuh nggak harus jadi kota yang kamu cintai, kamu harus menjadikan Jakarta sebagai kota yang layak untuk kamu taklukkan. Jadi nggak harus, aku tuh senang urip nih Jakarta, tapi minimal balik orang tadi pecundang lah ketika di kampungmu gitu loh. Iya. Jadi apa yang kamu dapatkan di Jakarta ya berjejaring lah, kamu berkenalan lah, belajar ilmu baru. Jadi ketika kamu pulang ada beberapa insight yang sebelumnya kamu nggak punya. Ketika kamu pulang ke Solo, lo iki entuk ke Jakarta gitu. Bener sih, maksudnya nggak ada salahnya juga untuk teman-teman yang pengen stay di Solo nggak salah. Untuk orang-orang yang mau ke Jakarta mau pulang kayak Mas Bunda juga nggak salah ya Mas. Bukan berarti pulang dari ibu kota tuh dia pecundang makanya pulang, enggak ya Mas. Justru pulangnya itu membawa manfaat buat orang banyak untuk ditularkan semangat ke sini ya Mas ya. Iya. Dan itu mungkin jadi perkenalanku dengan Persis Solo ya awalnya dari itu juga. Nah itu aku pengen itu sih Mas tanya ke Mas Bunda. Mas Bunda kan kalau yang dari aku lihat ya Mas Bunda itu kan sering nulis-nulis tentang patah hati ya dulu. Ya nggak di Twitter tuh sering loh Mas. Ya era-era segitu. Jujur ya Mas, aku pakai topi Dewa 19 tuh biar ada bridging ngomong. Mas Bunda pernah nulis tentang album Bintang 5. Iya. Iya nggak? Buat caption atau apa gitu aku lupa. Itu maksudnya gimana Mas caranya Mas Bunda kemarin waktu timnas tanding nulis tentang kipernya Singapura viral. Di TikTok tuh sering loh Mas itu tweetnya Mas Bunda jadiin konten FYP. Bagaimana kita berjuang seorang diri gitu-gitu. Apakah Mas Bunda itu sepatah hati itu Mas? Enggak sih sebetulnya. Aku pintar manipulasi kata-kata aja. Jadi seolah-olah loh man. Seolah-olah seakan-akan itu bisa. Aku pintar memanfaatkan. Karena kan sebetulnya aku kan sebetulnya disebut nulis enggak juga. Karena kan aku belum pernah bikin buku. Cuman aku emang kerjaannya nulis iya. Dia kayak nulis artikel, nulis hal berkaitan sama pop culture, bola, musik itu aku nulis. Cuman ketika kamu menulis kan menurutku itu jadi basic skillnya orang yang bisa nulis tuh minimal pemilihan diksi dan tahu pemilihan kata yang bisa menarik perhatian orang gitu loh man. Jadi termasuk kayak waktu Singapura itu. Jadi memang momentumnya dilalah ngono. Karena menurutku apapun momennya nek lebok ke cinta-cintaan nih wongnya mesti tertarik man. Iya, sumpah. Bener. Ya, jadi kayak apalagi kan ya aku senang lucu-lucuan juga kalau di Twitter kan. Jadi menurutku keterampilan mengolah kata itu kan ada orang yang mengolahnya jadi puisi, ada orang yang jadi lirik. Kalau aku ya jadi cuitan aja dalam bentuk format lucu-lucuan kayak gitu. Berarti itu enggak tapi aku itu sih Mas. Aku menganggap Mas Bona penulis. Emang penulis harus punya buku Mas? Iya mungkin kan orang anggapnya wah bukunya apa kayak gitu kan. Jadi sebetulnya kan pekerjaanku emang nulis. Pada intinya emang pekerjaanku. Aku hidup dari mengolah kata. Hidupku dari mengolah kata dari 2015 sampai sekarang. Entah itu akhir outputnya dalam bentuk artikel, entah itu kemudian dalam bentuk caption, entah itu dalam bentuk apa yang kamu baca di website. Emang aku menulis. Cuman
outputku tidak dalam bentuk buku. Ada beberapa kesempatan aku pernah ngobrol sama orang untuk bikin buku, musuhku mau satu, males. Menulis panjang tuh males, mal. Untuk mengalahkan males sih paling susah ya Mas ya. Betul, man. Kalau nulis males tuh ya ya. Nulis panjang itu kan butuh effort untuk kamu menghabiskan waktu concern bikin nulis gitu loh. Kalau aku kayaknya ketikanku lebih pantas ketika aku lagi slow lah, kayak waktu nonton Singapura gitu-gitu loh, pas lagi udah tutup terus ngetik kayak gitu-gitu. Jadi mungkin spesialisasiku mungkin bukan menulis panjang dalam konsep buku gitu sih, tapi lebih ke tulisan pendek atau mungkin dalam bentuk artikel. Bener sih, karena ada orang yang dia tuh jago nulis panjang tapi nggak bisa nulis pendek ya Mas. Ada yang orang emang jagonya nulis pendek tapi nggak, setelah menjadikan satu halaman aja kayak susah ya Mas. Iya, mungkin kayak gitu. Tapi hobi baca Mas kamu? Hobi baca lah kalau menurutku, bukannya gimana, menurutku ketika orang pekerjaan menulis atau mungkin bisa menulis, minimal dia punya beberapa referensi bacaan sih, karena agak sulit ketika kamu mengolah diksi tapi referensimu terhadap kata-kata cuman itu aja. Iya sih. Aku tuh suka apa ya Mas ya? Suka banget sama tulisan-tulisan Mas Bona yang apalagi yang tentang album Bintang 5, kok bisa ya nemu kalimat yang apa ya? Aku tuh seneng Mas, caption yang kayak Sal Priadi, captionnya Mas Bona tuh kayak caption yang langsung, istilahnya apa sih Mas? Kalau Indra Frimawan kan istilahnya apa ya? One liner ya Mas. Ya, one liner. Gitu. Itu one liner Mas kalau dalam menulis kayak gitu. Apa sih istilahnya, ada nggak? Mungkin storytelling ya aku. Storytelling. Storytelling sih mungkin. Kalau storytelling kan lebih bercerita, kemudian mengajak orang untuk membayangkan kayak theater of mind dia seperti apa gitu. Kalau Indra kan mungkin lebih pendek-pendek gitu. Kalau aku suka membayangkan berdasarkan observasi yang aku lihat, kemudian orang itu bisa membayangkan berdasarkan kata yang aku tulis karena dia merasakan perasaan yang sama terhadap itu gitu. Kayak misalnya album Bintang 5. Album Bintang 5 itu kan lagu yang mungkin bagi banyak orang cukup langsung kena itu kan Risalah Hati sama Pupus misalnya nih, misalnya Pupus gitu ya. Nah, makanya dari dua itu orang pemahamannya terhadap lagu Patah Hati itu aku bisa nangkep nih, orang ini nganggap ini lagu ini patah hati, terus aku olah kata-katanya seolah-olah itu mewakili semua perasaan orang yang dengerin lagu itu. Jadi kan orang kayak membayangkan, aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta. Jadi kayak mikir, aku iso gawe kowe jatuh cinta, tapi nek kowe ra tresno ya wis ngono lho. Aku iso, cuman kata-kata itu diolah jadi seolah-olah romantisasi momen aja gitu loh, Man. Jadi ya kuwi romantisasi momen karo storytelling itu yang membuatku kayaknya selalu nemu momentum dinggo gawe kata-kata gitu. Keren sih tapi tulisan Mas Bona. Pokoknya ini kan baru aja juga Instagramnya udah centang biru, Twitter centang biru. Gila. Mas Bona sekarang udah artis, Bos. Centang biru tapi bisa disebut artis enggak, Mas? Kalau aku sih buat kevalidasi gaya-gayaan sih, Man. Jujur aja, Man. Tapi kalau di Twitter buat kerjaan. Karena menurutku ketika kamu seorang penulis bola, suka nulis opini di Twitter soal bola, ketika kamu dapat centang biru itu kamu kayak lebih punya validasi sih. Jadi kayak kamu dianggap opinimu layak untuk diikuti karena kamu ini opini dari seorang yang punya verified page gitu loh. Iya. Karena kalau di Twitter sangat jadi kredibilitas gitulah untuk orang yang suka ngomongin soal bola. Satu topik soal gadget, satu topik soal teknologi, soal sport itu ada verifier tuh kayak ini valid gitu loh opininya gitu. Teman kalau di Instagram yang buat gaya-gayaan sih. Tapi emang keren sih Mas. Mas, aku pengen tahu sih perasaannya orang ketika bangun pagi tiba-tiba Instagramnya udah centang biru gimana Mas? Tapi aku pengen tahu ceritanya. Itu itu aku tahu ya ketika aku kan ngajuin tuh terus dengan latar belakangku sebagai orang yang di industri olahraga lah. Yes. Aku nggak expect bakal di approve juga. Aku mikir ya wes lah, mau untungan kan namanya nyoba ya. Terus aku pas ngomen di komennya koncoku gitu loh. Wah, kain di video nih. Kok ono centang biru nih. Weh. Tak kira bugs itu loh. Kan kadang Instagram kadang terus tak refresh meneh terus aku nganti jeli HP-mu ngopo? Ora, aku ame nonton sesuatu. Beh, centang biru. Aku langsung pengumuman ning kantor. Kok iso ya ono wong duwe Instagram karo Twitter tapi ra centang biru, perasaane piye sih? Aneh banget. Mas, tapi kamu ngerokok gak tuh Mas? Ngerokok loh Mas, nih. Jadi sambil ngerokok biarin Mas, ini obrolannya makin dalam. Jadi ada momen di mana kayak centang biru tuh
apa ya, membuatmu semakin selektif untuk bikin komentar sih kalau di Instagram, Man. Karena aku tuh suka banget neng apa ya, foto-foto sisa-sisa cantik kan gitu. Misalnya misalnya pakai apa baju yang agak terbuka gitu ya. Terus aku tuh suka banget komen-komen lucu. Awas masuk angin loh Kak, kayak gitu-gitu. Nah, tapi kan ketika aku sudah verified tuh kan apa jadi kelihatan beda gitu loh. Nah, aku tuh gak bisa gitu lagi sekarang. Kalau dulu Tapi setuju sih Mas, itu banyak banget loh Mas akun-akun TikTok yang nge-spill dikodain centang biru tuh. Iya. Aku maksudku bukan dalam konteks untuk apa ya merendahkan atau mungkin apa bukan yang pelecehan gitu enggak. Aku lebih kayak misalnya Raisa nih. Terus foto nopang dagu gini loh. Terus dah maam belum Kak? Ngono gitu. Nek biyen nih pas zaman rencana biru aku ngono kuwi ning artis-artis gitu ya gaya-gayangan aja. Terus foto sama siapa? Cowoknya gitu misalnya. Wah, yang muka peluk Damri no. Nah, gitu-gitu bisa. Sekarang kan tidak mungkin aku komen kayak gitu. Peluk Damri aja. Kan enggak bisa. Sekarang enggak bisa. Jadi kayak wah, mikir nih kalau komen aneh-aneh nih gitu. Jadi ya mungkin jadi lebih behave aja sih di Instagram sekarang. Iya sih. Karena apa ya Mas ya? Itu juga jadi salah satu resiko orang udah mulai dikenal tuh nggak bisa aneh-aneh lah gitu ya Mas ya. Iya. Padahal sebetulnya kan kalau mungkin orang yang kenal aku dari dulu, maksudnya kayak kamu atau mungkin kakakmu, ya menganggap aku ya konco biasa, maksudnya ya tidak ada yang berubah dari aku gitu. Cuman ketika ada validasi di media sosial tuh jadi kayak aku kudu jadi seseorang sing beda ngono loh. Jadi ketika menanggapi sesuatu harus normatif, harus tidak boleh apa namanya menggunakan kata-kata yang menyerang. Jadi ya semarah apapun aku ketika dikritik seseorang Diana ya makasih masukannya pada mati biacinya. Memang tidak bisa. Tidak bisa. Gitu. Mas, tapi aku tadi kan Mas Buna cerita jadi salah satu UKM yang diikutin tuh Kine. Film apa Mas yang lagi Mas Buna tonton dan seneng banget? Nonton Fotokopier nggak? Oh, belum. Penyalin cahaya ya? Penyalin cahaya. Belum nonton. Bagus banget. Bagus banget ya? Apa Mas film Indonesia yang Mas Buna suka? Indonesia aja lah. Yang suka banget. Suka banget yang Mas Buna tuh kayak, anjing kok ini orang Indonesia akhirnya bisa buat kayak gini ya? Aku waktu nonton ini City. Itu tuh film hitam putih. Yang nyeritain soal apa gimana romansanya orang yang suaminya sakit terus kemudian dia harus cari cara untuk keluar dari himpitan ekonomi dengan jadi LC karaoke. Itu dari premisnya aja tuh menarik banget sih. Jadi karena di UKM Kine itu membuatku referensinya mungkin jadi ke beberapa film festival gitu loh Man. Jadi emang apa ya referensinya jadi terpengaruh dari itu juga. Jadi mungkin bukannya soal anti mainstream ya, tetap film bioskop aku suka. Cuman karena akhirnya punya beberapa referensi dari waktu di Kine, jadi referensinya jadi kayak film-film festival jadi cukup banyak. Kalau film komedi Mas, yang Indonesia komedi gitu siapa yang Mas? Atau film apa dan sutradaranya siapa? Misalnya kalau aku seneng banget sama semua filmnya Ernest Prakasa, karena itu komedinya pasti selalu dapat dan relate setiap filmnya dia tuh selalu menceritakan tentang fotografer tentang ini. Nah, jadi kayak aku merasa relate aja sih. Semua filmnya dia pasti cowoknya jadi fotografer misalnya kayak. Kalau Mas Buna siapa Mas? Aku suka filmnya Nia Daniati sih. Dulu apa Mas? Arisan pertama itu menurutku dari perspektifku one of the best movie that ever produced by Indonesian director sih. Tahun berapa tuh Mas? 2001 atau 2002. Ya sekitar tahun itu lah Arisan tuh. Karena itu jadi titik balik buat film industri Indonesia kemudian bisa balik ke industri yang ini. Karena Arisan itu ini ya benar-benar menggambarkan problematika kaum urban pada masa itu gitu. Termasuk soal rumah tangga yang ada intrik-intriknya, kemudian hubungan sesama jenis, terus sana juga soal gimana pertemanan orang-orang urban itu ternyata ya memang bukan sekedar ngopi toh, ada mabok-maboknya juga. Kayak gitu maksudnya memang dia membingkai kehidupan orang urban dengan pendekatan yang menurutku pas gitu. Kalau ngomong soal film komedi mungkin itu sih. Arisan termasuk salah satu gaya komedi favoritku, terus sama kalau dari sutradara aku suka Joko Anwar. Joko Anwar ya.
Joko Anwar tuh terakhir ngeluarin apa ya Mas ya? Masih Pengabdi Setan 2 ini Pengabdi ya? Setan, iya. Sama dia kan jadi produsernya yang Ratu Ilmu Hitam itu kan. Baru itu Mas. Enggak, itu lama kan, 2020 atau 2019. Jadi ke beberapa filmnya Joko Anwar, kayaknya aku nonton semua deh Joko Anwar filmnya. Tapi aku itu sih Mas apa? Kalau Joko Anwar tuh kalau buat film horor tuh seolah-olah kita di situ ya Mas ya. Bagusnya dia tuh kayak membawa. Nah, menurutku ya man, salah satu privilege dari orang yang punya banyak referensi itu dia bisa tahu menempatkan situasi horor seperti apa yang bisa bikin orang tuh bukan cuma sekedar takut gitu loh. Karena kan ada orang yang horornya tuh horor ini loh apa namanya? Scare moment gitu loh yang yang mengejutkan, jump scare gitu-gitu kan. Kalau di beberapa momen kan sebetulnya Joko Anwar tuh kan lebih ke psikologis horor gitu loh. Jadi ada beberapa momen yang kayaknya kalau kamu recalling momen itu di kehidupan sehari-hari jadi takut. Kayak misalnya Pengabdi Setan itu kan sebetulnya remake ya. Pengabdi Setan itu kan remake. Cuman ada beberapa momen yang menurutku kayak gara-gara nonton itu denger bunyi lonceng tuh jadi males. Nah gitu loh. Jadi kayak gitu-gitu loh yang horor yang bikin fuck, iki gara-gara nonton iki kudune dadi sing kudune biasa jadi nggak biasa. Kalau Pengabdi Setan yang asli, yang versi 80-an itu bikin aku jadi parno untuk sholat menghadap jendela. Itu ya filmnya Pengabdi Setan yang dulu itu ya. Ini kan logika kan kita diajarin kalau ketemu setan baca doa ya. Nah itu di filmnya itu orangnya sholat isya nih. Setan dibacain doa mental setannya jadi kan kayak mikir wah iki aku nek ketemu setan maca donga mental iki aku. Jadi setiap aku di kamarku ketika aku sholat nonton jendela tuh ada momen di mana aku terus ono sing itu piye. Jadi itu sih. Jadi psikologis horor kayaknya bikin orang jadi takut untuk melakukan momen-momen tertentu gara-gara itu. Kalau sekedar dikagetin kan berhenti di situ takutnya man. Enggak yang kemudian jadi terngiang-ngiang gitu loh. Lah sing psikologis hororku menurutku lebih brengsek sih ini. Lebih kita jadi pulang jadi takut untuk wah jangan-jangan kayak di film jangan-jangan sih. Iya kayak gitu-gitu loh. Kayak aku jadi takut sholat karena nonton film Makmum Mas. Enggak itu alasan aja sih. Itu film Makmum juga ngeri ya Mas. Iya yang ini kan. Sholat ikut waduh. Yang di belakangnya kan. Yang di belakangnya iya. Bener. Mas kalau ngomongin tentang musik Mas dulu kan Mas Bona juga satu band sama kakakku ya Mas. Mas Bona musik apa sih Mas yang Mas Bona paling seneng gitu? Yang punk lah kalau aku dari dulu. Itu ya apa Angel and Aerosmith? Blink. Oh Blink ya Blink ya. Itu. Sampai sekarang Mas. Sampai sekarang. Udah bubar belum Mas? Belum dong, jangan dong. Tom Dillon yang cabut terus digantiin sama Mats Giba. Tapi bandnya masih. Oh. Jadi masih ini mau konser lagi kan ya? Blink. Blink udah tur kemarin waktu tapi masih di Amerika sih. Dia masih belum berani tur Asia. Jadi kalau disebut apa satu band yang menginfluence aku kalau luar Blink, kedua Sheila lah. Ceylon Seven? Ya. Apa lagu apa Mas Ceylon Seven Mas? Tentang hidup, terus apa namanya Mari Bercinta sama Seandainya. Wis. Kalau misalnya nih Mas aku tanya Mas Bona. Pasti di sini banyak teman-teman yang ngerasain lagi patah hati nih. Coba Mas berikan 5 lagu rekomendasi Mas Bona untuk teman-teman yang lagi patah hati. Apa Mas? Aku juga lagi pengen nyari suasana yang patah hati itu apa ya? Patah hatinya kayak gimana dulu nih? Putus cinta atau kehidupan lah Mas misalnya. Kalau ada apa namanya ada lagunya Sheila tuh yang misalnya kamu pernah jatuh cinta sama orang yang beda keyakinan. Itu ada judulnya tentang hidup. Tentang hidup. Tentang hidup tuh liriknya bagus banget. Ada yang bertahan sayang dengan doamu, ku coba bertanya pada Tuhanku. Jadi kayak kowe ndonga sesuai caramu berdoa, aku tak takon karo Gusti Allah kuwi. Jadi wis rong Tuhan mosok ra iso ngewangek dhewe. Nah, jadi kayak itu menceritakan kayak katanya dulu kan itu Eros ada jatuh cinta sama Astrid Tiar yang ternyata beda keyakinan. Jadi kayak sebetulnya kan di banyak momen kan Tuhan memang satu, kita yang sok tahu ya. Jadi ini satu doang sih, tapi Tuhan kita cuma satu, kita yang sok tahu. Ya, jadi kayak kita yang sok-sokan nggak bisa ini, kita sudah dipisahkan oleh sekat bernama agama. Nah itu tentang hidup tuh apa ya, jatuh cinta beda agama yang menurutku mewakili banget keresahan banyak orang sih gitu.
Terus lagu kedua apa Mas? Aduh, lagu kedua apa ya? Tiga aja lah, tiga. Tiga misalnya. ya, tiga ya. Tiga, kalau tiga ada satu lagi lagu Sheila lagi nih. Aku suka banget Seandainya. Seandainya itu tentang apa? Seandainya itu tentang gimana orang tuh nggak ngerasa diperjuangkan padahal dia tuh udah melakukan segala hal buat dia. Cuman di satu hal perjuangan itu harus berhenti karena dia tahu kapasitasnya sendiri gitu. Kayak Sakit ini. enggak, karena menurutku ya dewasa itu kan mengajarkan kamu untuk tahu batasan-batasan gitu loh man. Kalau dulu kan ketika masih umur 20-an awal atau mungkin 18 tuh sebenarnya terus yo segampang kue merto aku mangan bareng nonton itu jatuh cinta. Cuman kan ketika kesini kan batasan jatuh cinta itu kan ada banyak ya. Ada banyak kepala, ada orang tua, ada masa depannya anakmu medico piye, terus soal bagaimana aku yang meyakinkan keluarga besarnya kayak gitu-gitu loh. Nah, seandainya itu merepresentasikan itu. Seandainya ku bisa memilih untuk tak pergi. Ya, jadi intinya dia tuh kayak nek aku tresno ki ya aku bakal ning kene tapi tresno iki kan ora ngomong kayak dhewe wong loro kita gitu. Jadi ya itu sih. Menurutku patah hati orang dewasa bukan patah hati tentang bagaimana soal penolakan atau bagaimana soal udah nggak jatuh cinta lagi, tapi lebih ke patah hati soal cinta yang terhalangi oleh berbagai kondisi yang akhirnya membuat dia nggak bisa bersatu gitu. Itu lebih patah hati buat orang dewasa sih menurutku. Iya sih bener, kayak padahal kita udah mati-matian merjuangin, kita kerja buat dia tapi orang tuanya nggak seneng. Nah, Iya. ngono-ngono kuwi lho. Tapi itu pengalaman pribadi nggak? Hah? Kok ngomongnya kayak Ya pokoknya itu ya saran saya buat orang tua di sana kalau anaknya cinta tuh ya jangan diotak-atik. Karena kan tetap yang jalanin dia gitu loh. Jangan merasa ya bener dia yang lahirin. Cuman percaya aku toh jenenge cah lanang kira mungkin nek wis tresnoi segoroe dibelah kok. Bulane digeret tok. Soalnya nek mbok nyenengke anake. Bisa dilakoni no. Ini kita potong di TikTok pasti FYP ini ya. Tolong Mas banyak-banyak quote biar bisa dipotong. Nah, aku rumongso kaya kuwi lho. Kan sekarang tuh kalau story tuh paling nganuin ya di story ada kata-kata sih Mas. Masuk. Ditodong kata-kata itu. Apa yo eneng ngomong ditodong kata-kata. Kata-kata hari ini Mas. Ya. Mas, Ya. itu kan lagu pertama tadi Silon Seven, yang kedua Seandainya juga Silon Seven. Yang pertama tadi apa Mas? Perjuangan hidup. Tentang hidup. Seandainya. Yang ketiga Mas, yang terakhir. Yang Mas Bona tuh merasa relate banget ketika patah hati. Oh, aku bisa Flanela. Yang gimana tuh Mas Flanela? Sejak engkau mendua terus demi aku yang pernah ada di hatimu. Kui lagu tongkrongan mabuk ini mesti kui bro. Jadi menurutku gini, ada tingkatan orang mabuk nih ya. Ini nggak apa yang ngomongin mabuk Nggak apa-apa. Orang tuh kalau mabuk ya botolnya masih banyak tuh masih lagunya Sheila, Dewa, Padi gitu ya. Udah setengah botol nih, udah mulai ini nih lagunya Stephen and Coconutris, terus udah mulai Soulja, Tip X gitu-gitu. Terus ketiga nih udah mulai ini nih, udah mulai gitarnya berhenti dia yang ngomong nih. Nah kalau udah paling parah nih Flanela aku bisa nih, udah mulai nangis nih. Itu terakhir banget dia udah mulai ceramah nabi-nabi ngomong sama ayam kayak gitu-gitu. Iya, nah Flanela tuh aku bisa. Coba dengerin ya, Flanela aku bisa tuh. Aku punya prinsip tuh pang ruang kayak Flanela nangis kok bro. Tenan, Flanela ini grus banget loh, man. Flanela aku bisa. Ada Bila Engkau sama Flanela lah, aku bisa. Demi aku Pernah ada di hatimu pergi saja. Tahu kan? Tahu. Aku sering denger tapi nggak tahu bandnya Mas. Oh, Flanela. Kekasihmu yang baru. Nah itu loh. Jadi kayak orang tuh kan menurutku ya ketika cowok tuh egonya kan tinggi ya. Jadi ketika ada cewek dapat cowok baru tuh kayak ya wes lah. Lanange mong koyo ngono kita biasa. Itu di 1 bulan pertama, bulan kedua tuh kayak terus mulai gerusi sing kayak mikir kok iso ya dia medot ke aku daripada dia. Terus ketelu iki mulai nangis-nangis. Nah, fase nangis-nangis itu ya Flanela itu. Iya sih bener-bener. Tapi Mas Bona termasuk itu nggak Mas? Sorry ya. Maksudnya kalau patah hati larinya ke mabok atau apa Mas? Enggak. Apa Mas? Kalau patah hati? Patah hati aku larinya ke apa ya? Aku tuh bukan orang yang suka, aku tuh apa ya, peminum silaturahmi aku tuh. Peminum silaturahmi itu kalau ketemu konco silaturahmi, nah itu minum. Yang ngelegani lah ya Mas. Ngelegani, ya bukan yang orang ngomong-ngomong, wah tembua iki, enggak gitu, enggak yang gitu. Jadi apa ya, kan ada orang yang kayak setiap bulan nafasnya tuh bau alkohol kan, nah itu kan ada kan. Kalau aku enggak sih, maksudnya kalau minum ya kalau ya silaturahmi ketemu teman-teman aja gitu.
Kalau aku Minum silaturahmi. iya. Jadi kalau sedih larinya ke apa ya? Nge-tweet lah. Nge-tweet ya. Nge-tweet. Menurutku ya tweet patah hati itu paling jujur dan paling banyak atensi ketika itu jujur sih. Iya benar. Jadi kayak seakan-akan aku yang paling menderita dari sak dunia. Tapi Mas Bona sendiri, aku mau tanya, Mas Bona tuh sekarang punya pacar nggak Mas? Kenapa ya itu Masmu nakoni. Terus kemarin Aku pengen tahu sih Mas, maksudnya Ika juga. menurutku Ika Mas Bona tahu. kan di mataku ya Mas Bona itu orang yang pulang ke Solo udah sukses gitu Mas. Aku melihatnya gitu ya Mas. Maksudnya sekarang Mas Bona kan aku tahu dulu pernah patah hati. Nah itu apakah ceweknya itu udah enggak lah. Enggak, udah punya anak kok dia. Wah, Bahagia. apa itu back song yang pas ditinggal nikah apa Mas? Tapi bojomu kayak penaltine Bruno Fernandes, Bro. Kenapa tuh? Ra masuk. Enggak ya udah punya cerita sendiri. Mas, tapi kamu setuju nggak Mas? Apa Kalau misal kita itu jatuh cinta sama orang, tapi itu nggak kesampaian tuh sampai tua kita masih nyimpen namanya tuh, setuju nggak? Menurutku ya, melupakan tuh nggak mungkin. Yang bisa kita lakukan cuma mengurangi intensitas nginget-nginget orang itu aja sih. Lupa tuh nggak mungkin lah. Sama seseorang nggak mungkin lupa. Maksudnya kayak lupa, kecuali gue ketabrak apa hilang ingatan mungkin iya ya. Nah itu mungkin lupa. Cuman kalau sama orang yang pernah ada di hati kamu tuh menurutku yang bisa kita kurangi hanya mengurangi intensitas nginget-nginget dia aja sih. Gimana pinter-pinternya kita batasin Mas? Ingat tapi nggak usah ngechat. Iya. Dan menurutku penting banget untuk tidak ngelangut. Ngelangut tuh tidak melakukan apa-apa karena ketika kamu ngelangut dan tidak melakukan apa-apa, otakmu tuh semakin sering untuk mengingat hal yang tidak perlu kita ingat gitu loh. Terus sama ini sih, kalau mau tidur terus jam 1 jam 2 ngecek HP itu keinginan untuk nelpon seseorang atau ngechat orang pengen nyampaikan apa tuh tahan dulu. Karena biasanya setelah dilakukan itu paginya menyesal. Jadi kalau kamu pengen menghubungi seseorang di antara jam 1 sampai jam 3, pastikan itu bukan karena kamu tidak ngapa-ngapain dan ngelangut. Jadi kalau misalnya pagi masih pengen lakukan itu, berarti emang tenanan iki. Cuman misal wis mbok ketik terus terkirim ke pagi nih, aku udah bengi ngechat ini ki ngopo ya. Nah, itu biasanya itu karena ngelangut. Jadi teman-teman kalau mau ngechat personal ke seseorang, babakan hati jangan jam 1 sampai jam 3. Bener. Itu istilahnya kalau teman gue ada yang ngomong itu jam-jam sange Mas. Ya kan balesin story orang terus gini. KB di react love kayak satu. Itu udah mulai oren-orennya udah hilang loh. Terus kan dikebuka KB lagi story. Buka story WhatsApp sing rata dibuka KB. Bener. Kalau patah hati jangan ngechat di jam 1 sampai jam 3. Bahaya. Karena kan kalau di dunia lain aja kan sampai jam 4 kan setannya kan. Ya minimal kamu habis sholat subuh tuh baru ngechat. Kalau emang sholat subuh ngechat tuh berarti emang benar-benar pengen. Iya sih bener. Aku pernah ngechat panjang gitu ya ke pacar ngomong apa? Canggih. Enggak. Tapi bener sih itu jam-jam segitu tuh kayak jam-jam mau tidur orang tuh aku tuh masih sering loh Mas kayak mau tidur tuh aku ini sebenarnya yang dikejar dalam hidup ini apa ya? Aku kok ngerasa Momen kontemplasi. Oh iya Mas. Itu wajar enggak tuh Mas? Ya wajar lah. Karena kan ya itu tadi kan sebelum kita tidur kan masa kita mikirkan wah iki cadangan minyak negara piro kan ramu kita Mas turu ya. Mesti dipikirkan ya yang kayak gitu-gitu toh man. Cadangan minyak negara piro. Nah iya jadi ya mungkin ya itu sih. Nah, Mas, aku pengen mulai masuk ke sini nih. Ini kan Mas Bona sekarang di Persis Solo. Ini aku penasaran sih, Mas. Kenapa Mas Bona tuh mungkin kan ada tawaran-tawaran juga dari tempat-tempat lain yang nggak harus sepak bola. Kenapa harus Persis Solo? Apakah Mas Bona juga memiliki kecintaan dengan Persis Solo atau apa? Karena menurutku gini, meskipun kamu bukan seorang yang sangat adiktif terhadap sepak bola misalnya, sangat tidak mungkin untuk tidak mengenal Persis Solo ketika kamu besar di kota ini sih. Minimal kamu pasti punya singgungan dengan teman yang antara jadi supporter Persis, entah itu Pasupati atau Surakarta ataupun friksi lainnya. Atau mungkin kamu pernah punya pengalaman datang ke stadion gitu loh. Jadi menurutku untuk orang yang tumbuh besar di kota Surakarta apalagi suka sepak bola nggak kenal Persis itu aneh sih man. Jadi menurutku bukan pilihan sulit ketika Persis menawari untuk aku masuk ke sana dan kemudian aku mengiyakan tuh bukan pilihan sulit karena emang dari awalnya udah kenal duluan gitu. Yang nawarin siapa Mas? Ada dari manajemen sekarang. Jadi statusnya tuh kan memang aku masih
kontrak kerja sama kantor di Jakarta. Pas pandemi kan WFA kan. Iya. Jadi aku hampir 1,5 tahun aku di rumah kan, karena kantor Jakarta nggak dibuka buat orang kantor kan. Terus ketika ada tawaran, pengen dia ngajak ngobrol nih, jadi gini, ada Persis Solo. Sebetulnya mimpiku dari dulu adalah bekerja di kota sendiri untuk mengelola sepak bola. Karena aku kita dari hidup dari kecil sampai dewasa tuh dikutuk untuk terus singgungan karo bal-balan terus man. Jenengku Barcelona. Bapakku mbiyen pemain bal meskipun amatir di Jawa Barat. Gaweanku aku untuk gawean sekolah bola. Terus hobiku nonton bola. Jadi kayak aku dikutuk untuk selalu hidup dengan bola gitu loh. Nah, aku tuh pengen ketika pulang ke Solo, aku bekerja di sesuatu yang aku sangat sukai antara sosial media atau sepak bola, dan ternyata memang akhirnya terwujud di 2020 kemarin. 2021 kemarin akhirnya datang ke Persis Solo. Jadi aku kemudian memutuskan untuk ya wes lah. Kayaknya aku memang untuk nggak pengen lama-lama di Jakarta ya. Cuman aku masih nunggu momennya kapan nih balik nih. Ada setelah ada tawaran balik dari Persis Solo, ya udah aku akhirnya memutuskan untuk pulang dan benar-benar fokus buat ngurus sepak bola di kota sendiri. Sorry Mas, tadi agak kehenti karena azan. Oh iya tadi saya sholat dulu kan. Iya, benar. Masih basah air wudhu nih. Mas, tapi aku waktu pertama kali lihat Mas Bona itu diumumin untuk jadi, aku ngerasa bangga loh Mas, kayak orang yang aku kenal, aku tuh cinta banget sama Persis Solo Mas dari dulu. Maksudnya aku ngajak pacarku nonton Persis Solo, aku ingat banget SMP itu aku nggak punya uang Mas. Aku kemarin waktu di episodenya Pak Gondrong aku cerita bahwa aku tuh nggak boleh bapak nonton bola Mas. Iya, bapak kan emang gitu kan. Nggak boleh bapak nonton bola gini. Aku tuh nekat, uang jajan 30 aku beli VIP A1 2 itu, ingat banget. Maksudnya aku ngerasa bangga sih Mas, punya akhirnya ada orang yang aku kenal tuh ikut mengurusi di. Aku bangga loh Mas, sumpah. Iya. Aku sebetulnya lebih ke ini sih man. Aku tuh selalu merasa bahwa aku tuh berhutang banyak sama kota ini. Dalam artian dari karirku, dari bagaimana kepribadianku terbentuk, dari teman-teman yang aku punya dan segala cerita soal percintaan dan sebagainya itu aku berhutang banyak lah sama kota ini. Dan aku hanya bisa bersyukur akhirnya kemudian bisa tinggal di kota ini, dan aku harus berkontribusi sama kota ini sebagai bentuk terima kasih gitu loh man. Karena aku bisanya di sepak bola dan aku bisa di industri media, ya aku berusaha memberikan sumbangsihku dengan kota ini lewat itu, dan ternyata difasilitasi sama Persis. Jadi emang mungkin agak terdengar naif ya, cuman kayaknya bergabung di Persis Solo tuh jadi sesuatu, bergabung di klub kota dia itu adalah mimpi seorang orang yang nulis bola, kerja di industri bola dan hidup dari bola gitu loh. Aku rasa misal teman-teman di Bandung misalnya, penulis di Bandung, kerja di Bandung, hidup dari industri bola gitu-gitu, kemudian dipanggil oleh Persib Bandung pun menurutku ya pasti akan langsung pulang juga kalau emang dasarnya suka sama itu, pun dengan teman-teman di PSMS Medan, di Persipura dan sebagainya. Jadi menurutku untuk orang yang besar di kota Solo dan punya sejarah nonton bola di Manahan dan irisan dengan berbagai klub di kota Solo kayak Persijatim, ada Pelita, ada Persis, untuk kemudian kerja di sini ngurusin Persis tuh ya itu bukan pilihan yang sulit. Dan lalai memang di tahun ini pun manajemen itu memang diisi oleh orang-orang profesional gitu loh man. Maksudnya orang yang di pos itu memang orang yang punya pengalaman di bidang expertise itu. Itulah ya Mas. Jadi bukan karena hubungan relasi yang kengko iki ya ngurus iki gitu. Jadi memang yang masuk mungkin kenal, cuman memang orang yang punya kapabilitas di bidang itu gitu loh man. Karena kan ya sekali lagi Solo ya orangnya itu aja gitu loh. Jadi kalau untuk cari orang yang baru yang benar-benar harus seleksi dulu, kemungkinan akan sangat panjang proses pencariannya. Cuman kalau memang sudah kenal dulu dan dilalai memang klop sama yang dicari dan punya pengalaman di situ, ya kenapa enggak untuk pulang gitu. Keren sih. Tapi kemarin Mas Bona sendiri dari awal gabung Persis itu optimis nggak kalau Persis Solo itu bakal lolos Liga 1 gitu? Optimis iya, cuman mungkin jalannya nggak semulus kebanyakan orang pikir. Iya. Karena kan banyak orang yang mikir Persis Solo tuh akan dengan mudahnya melenggang ke Liga 1 dengan gelar juara karena punya kapasitas pemain yang sekarang dan punya owner yang dikenal oleh orang juga dan punya keuangan yang mungkin cukup sehat lah dinilai gitu.
Tapi ternyata kan enggak juga, ada banyak kendala juga yang membuat Persis Solo harus terseok-seok di awal. Iya, iya. Mungkin pada akhirnya sesuai target ya, cuman orang kan bilang ya keyakinan itu kan setengah dari apa yang akan kita dapat nanti ya. Jadi kalau aku percaya kita bisa lolos Liga 1 ya minimal aku sudah separuh jalan menuju itu gitu. Kalau aku nggak percaya siapa lagi mau percaya, cuman aku percaya betul bahwa proses menuju situ jalannya nggak semulus yang dibayangkan oleh orang yang menang Iya. terus tanpa ada apa tanpa ada konfrontasi dari siapapun terus mulus-mulus aja gitu, enggak ya menang dan lolos, cuman nggak semulus yang dibayangkan oleh banyak orang gitu. Mas, tapi Mas Bona sendiri itu nggak sih Mas, apa? Aku penasaran sih, itu kalau istilahnya di Persis Solo sebagai PR ya? Atau apa Mas? Media officer. Media officer ya? Itu kan Mas Bona sering muncul ketika habis pertandingan, Coach Eko ngomong, Iya. Captain Iya. Eki Taufik ngomong itu kan yang nanyain. Iya, jadi aku merangkap sebagai apa ya, mungkin lebih tepatnya kayak head of media sih man, karena emang aku ngomongin soal konten di media sosial juga sebagai head of media sosial, jadi media officer juga. Jadi emang pokoknya intinya bertanggung jawab dengan pemberitaan, apa yang ada di dalam kuberitakan keluar, itu tanggung jawabku dan timku gitu. Jadi emang ya misal ada orang luar yang pengen tahu apa yang terjadi dengan Persis Solo hari ini, ya harus satu pintu lewat aku, karena Iya. sebuah klub profesional ya yang ngomong ya harus emang yang orang di bidang yang ditunjuk gitu loh. Nggak mungkin direct langsung ke pelatih, nggak mungkin langsung direct ke pemain gitu, karena menurutku kalau mau profesional ya harus lewat jalur yang benar gitu. Jadi kalau aku pun membiasakan tuh ke teman-teman wartawan, kalau butuh pertanyaan apapun satu pintu lewat aku, karena kalau nggak difilter seperti itu aku takut ada apa statement-statement yang sebetulnya nggak harus keluar ke publik gitu. Karena kan sensitivitas pemain atau pelatih itu kan beda sama Supporter. beda sama apa namanya, beda sama aku ya, Oh, beda sama iya. manajemen gitu. Jadi mungkin ada beberapa hal yang menurutku ini harusnya jangan diomongin. Menurutku harus lebih bijak milih diksi, harus lebih bijak milih kata-kata. Jadi apa yang aku sampaikan ke teman-teman media meskipun itu dari statement dari pemain atau pelatih itu memang sudah aku diskusikan supaya ya memang jadi pernyataan yang apa namanya bisa dinilai sebagai pernyataan yang bijaksana. Mas, tapi boleh tanya nggak ke Persis Solo di Liga 1 nanti bakal beli pemain-pemain yang kayak gimana Mas? Kemarin Yang udah Mas Bona kayak, ini beli ini nih. Kemarin kita ada obrolan sama Mo Salah sih kemarin. Oh iya sih, mau salah kan emang mau kemarin udah nge-tweet Iya, ya. kontraknya nggak Dari diperpanjang. kecil udah cita-citanya main di Persis Solo ya. kan, Iya. Mau salah. Mas, kamu tuh Juventus banget ya Mas ya tapi. Juventus bro. Itu klub yang paling tak benci Juventus loh Mas. ada. Sampai sekarang karena terlalu overpower menurutku. Ya di Serie A ya. Heeh. Padahal tahun-tahun ini udah 2 tahun ini dominasinya udah mulai digeser sama Inter sih. Kamu Inter kan keren ya, Mas. kamu tuh Masmu MU, Bongki Arsenal. Trian Trian Chelsea. Aku MU Mas. Oh, MU oh, sama Madrid. Aku pokoknya Cristiano Ronaldo kemana aku senang. Oh, berarti sekarang MU. MU. Nanti kalau Ronaldo main ke Al Hilal, berarti kamu ngefans Al Hilal ya? Tapi pengecualian ketika Ronaldo pindah ke Juventus tuh aku nggak mau nonton sepak bola sama sekali Mas. Sepatah hati itu dia pemain favoritku pindah ke klub yang dari kecil aku benci. Nah itu aku nggak mau nonton. Padahal Aldi kan seneng Juve juga kan? Seneng Juve, makanya Iya kan? makanya aku dulu sama Mas Aldi juga nggak begitu akur di itu sih Di bola-bolaan. sampai akhirnya kita sama-sama seneng Manchester United. Wah ya udahlah. Tapi jadi fans Manchester United berat sih Mas. Menurutku kayak aku ngerasa apa ya kemarin kayak momen-momennya Persis Solo di awal tuh kayak Manchester United ini pemainnya bintang gini-gini tapi ya kadang mainnya bagus kadang ya gini ya Mas. Iya. Tapi momen yang paling Mas Bona inget selama fase grup 16 besar, 8 besar semifinal sampai juara akhirnya. Yang Mas Bona paling inget. Mas Bona tuh patah hati tapi harus tetap kelihatan tegar di depan media. Ya lawan PSIM lah kalah. Iya sih. Itu aku hampir 2 minggu tuh nggak nge-tweet, nggak keluar ke media karena aku nggak punya energi buat menjawab pertanyaan teman-teman gitu. Karena sebetulnya gini, aku tuh pernah mengalami bulian sampai separah apapun ketika kontestasi politik. Iya. Ketika masuk di Persis aku mungkin manajemen bikin kebijakan yang tidak populer, yang tidak menyenangkan semua orang, bulian seperti apa pun pernah aku terima. Jadi kayak kalau cuma mention rame biasa ya. Cuman apalagi waktu kontestasi politik dulu kan polarisasinya kental banget kan antara ini dan ini. Jadi seakan-akan kalau kamu nggak ini, kamu udah pasti ini. Jadi kayak polarisasinya kencang banget gitu loh. Dan itu waktu itu mention ke aku dan DM itu jauh lebih parah dibandingkan ini sih. Bahkan udah sampai
ya kayak ancaman gitu-gitu. Cuman menurutku biasa lah karena biasanya kan kayak gitu kan digerakkan oleh apa namanya bukan orang beneran gitu loh. Nggak organik gitu loh. Cuman kalau supporter ini kan ya benar-benar orang yang di kota yang sama, yang punya passion yang sama, kecintaan yang sama. Jadi emang orang itu mengkritik dan apa namanya memberikan komplain itu berdasarkan rasa cinta dia sama Persis gitu loh. Iya. Setelah kalah dari PSM tuh kayak jujur aja semua yang ada di mes di Iya. Persis itu dari tim sampai pelatih sampai mungkin berapa hari itu suasana di mes tuh kayak senyap gitu loh. Man. Nggak Nggak ketawa-ketawa. nggak ada di sesi latihan pun kita kayak apa ya, kita tuh saling bertanya kita tuh salahnya di mana kok bisa tidak mendapatkan hasil yang sesuai yang kita inginkan gitu loh, apalagi kita main di kandang. Dan ya itulah sepak bola apa namanya, kadang yang kita inginkan yang nggak sesuai dengan kita dapatkan meskipun kita udah berusaha sekuat tenaga ya. Jadi ketika kalah itu kan bukan cuma kekalahan yang menyangkut soal skor aja kan, soal identitas, soal Iya, harga diri, soal kebanggaan. Dan aku rasa di momen itu kita gagal memenuhi ekspektasi teman-teman supporter aku, dan akhirnya kita bikin permintaan maaf di sosial media. Tapi apa namanya lebih penting dari itu adalah bagaimana kemudian kita bisa bangkit dari momen itu sih Man. Karena ya kekalahan itu menyakitkan. Aku jujur aja ngomong ke teman-teman, semua yang ada di tim merasa terpukul dengan kekalahan itu. Cuman ya kita kan nggak mau stuck di situ kan Man. Iya, Kita iya, harus mau progres karena mimpinya masih panjang nih, asanya masih panjang, harus diteruskan. Kita masih punya target yang lebih besar, kita pengen lolos Liga 1, kita juara dan alhamdulillah tercapai. Cuman kalau ditanya momen yang emang yang shocking, momen paling parah itu ya pas di situ sih. Karena kayak Persis tuh sebetulnya kalau dinilai ya dari awal sampai sebelum Liga 1 jalan tuh Liga 2 jalan tuh grafiknya naik terus loh Man. Maksudnya kayak diomongin bagus, testimoni bagus gini jatuh pisan bias langsung gitu. Jadi ya itu sih momen yang kayak cukup membuat semua orang yang ada di dalam Persis waktu itu sampai kehabisan energi untuk bisa membuat statement sih. Gitu. Aku yang ngerasa patah hati banget sih Mas, itu sampai malam isinya apa? Aku tuh kalau Persis Solo kalah Mas sampai pagi itu cuma tahu Mas nggak ngapa-ngapain, kepikiran kelintas. Iya. Kayak ngerasanya aduh. Karena ya beda Allah. sama kalau klub idola kita di luar negeri kalah sih menurutku ya. Kayak misalnya Juve kalah nih, aku ya udah cuman aku tetap beraktivitas. Maksudnya nggak yang sedihnya menular karena mungkin teman-temanku bukan ngefans Juve juga, ada ngefans Milan, ada ngefans MU, Barca dan sebagainya. Cuman ketika tim lokal kalah, itu kan kesedihan kolektif gitu loh Man, dirasakan sama semua orang dan energinya tuh nyampe gitu loh. Gembiranya nyampe, sedih apalagi ya. Jadi kayak ya itulah momen yang mungkin membuat aku jadi merasakan bahwa ya sepak bola ketika masuk ke dalam ternyata senangnya bisa jauh berlipat, tapi sedihnya jauh lebih berlipat lagi karena kamu menjadi bagian dari tim itu gitu. Iya sih. Tapi kemarin Mas Bona kan juga kayaknya di sebelah sini ya Mas waktu pengangkatan piala itu ada momen kayak apa ya Mas ya? Anjing ini klub yang apa Mas? Aku pengen tahu perasaan psikologis Mas. Sebetulnya kalau pas momen juara pas kita lawan Rans itu jujur aja seneng. Cuman puncak emosiku betulnya bukan di situ. Kapan? Pas lawan Dewa. Dewa United. Pas kita menang 2-1 dan kita akhirnya dipastikan tampil ke Liga 1 musuh depannya itu. Jadi aku menggambarkan kondisinya kayak gini. Orang yang ada di bench itu yang di kursi yang di sebelah lapangan itu cuma 8 orang. Coach Eko, Roni, Coach Edi, Kinoy, Kitman, Enggar, Dr. Iwan sama Jackson. 8 orang lah, 8 orang. Sisanya official seperti saya dan teman-teman itu di dalam di locker room atau mungkin di pinggir-pinggir nih. Jadi pokoknya nggak bisa masuk ke dalam lapangan. Menit 85, 86 lah. Itu kita udah janjian kita pokoknya turun ke bawah dari di pinggir lapangan udah mau masuk lah. 86 sampai 95 kan enggak 94 itu. Itu adalah momen dimana aku buka aplikasi Al-Quran. Isinya mau moco apa sih ngono ning halaman kuwi. Aku ora ngerti wacanan apa intine ning Qur'ane tak waca lah aplikasi. Dan itu dilakukan oleh semua official yang ada di situ. Wow. Jadi semua yang di pinggir itu kayak berdoa sesuai keyakinan mereka. Teman-teman yang Kristiani juga berdoa, teman-teman Muslim juga berdoa sesuai yang kita bisa. Jadi kayak nonton bola itu kita udah nggak mau nonton di lapangan, kita udah kayak wiritan terus tuh. Jadi pas nunggu momen itu, jadi pas menit 94 95 itu pas terpeluit di wah itu tuh langsung pecah nangis sih masuk gitu. Jadi kayak
nangis yang tidak dipersiapkan, cuman tiba-tiba ketika kamu berlari menuju momen itu, tiba-tiba air matamu kayak wes tidak terbendung lagi gitu loh. Kamu nangis, Mas? Nangis lah. Semua orang yang ada di momen itu nangis, official semua nangis semua man. Karena apa ya, akhirnya hutang 14 tahun Persis Solo yang harusnya dari dulu ada di kasta tertinggi terbayarkan, dan yang lebih mengharukan lagi adalah kita sempat diragukan oleh banyak orang di awal-awal gitu. Diragukan untuk wah ketok lagi raiso gol menang tim dan sebagainya. Akhirnya kita kasih pembuktian, dan ya pas momen peluit manjang tuh kayak itu tangisnya pecah sih semua man. Semua official tuh kayak di situ momen yang paling emosional sepanjang apa aku ngawal Persis Solo dari putaran grup. Iya. Gila. Aku bisa bayangin sih Mas, maksudnya itu kan yang aku inget tuh yang paling nangis pecah tuh Abdul Lestaluhu juga ya Mas? Ya Abdul pasti. Itu kan orang dulu kan di Persis ya Mas? 2011-2012 Abdul di Persis, dan ini loh mungkin yang banyak orang nggak tahu adalah salah satu kekuatan kita tuh kebersamaan sih. Ini mungkin klise, cuman benar ketika kebersamaan itu ada di dalam klub itu kan semua orang sense of belonging terhadap klubnya gede gitu loh. Jadi kayak ngerasa ya satu sedih semua sedih, ketika senang semua senang gitu loh. Jadi dalam konteks profesional sebetulnya kan hal seperti itu sesuatu yang ya biasa aja. Kalau ketika kamu menang kalah kan sementing gue bekerja sesuai kapasitasmu gitu. Cuman ketika ada kebersamaan itu kan jadi sesuatu yang beda gitu. Makanya ketika kemarin pas semifinal Rian Miziar gantiin Arif Budi. Karena Budi cedera, Rian Miziar tampil dan bisa menjaga gawang sampai clean sheet. Semua langsung meluk Rian karena Rian itu habis bapaknya meninggal. Wah. Jadi dari babak putaran 8 besar itu Rian pamit ke Bangka Belitung untuk ngurus bapaknya yang meninggal. Jadi ketika peluit berakhir semua lari, ada kok fotonya Rian tuh nangis. Semua teman-teman meluk Rian. Jadi kayak apa ya, ini tuh kayak bukti bahwa teman-teman peduli sama Rian, dan akhirnya Rian bisa membuktikan bahwa dia bisa bawa Persis lolos ke Liga 1 gitu. Aku tapi pribadi senang banget sih Mas sama Mas Rian tuh. Nggak tahu ya, aku ngerasa jantung pertahanan dari awal main itu dari babak awal ya Mas, maksudnya pertandingan awal tuh yang menjaga. Nggak tahu, aku melihatnya dari kan aku beberapa kali nemenin Mas Aldi nonton dari lapangan tuh Rian yang menjaga balik Cap, teriak balik Cap. Jadi yang berani bentak si kapten. Ini dan itu teriakan yang sangat kurindukan ketika Rian gak ada sih. Makanya waktu 3-4 pertandingan Rian gak ada karena ngurus bawa yang meninggal. Teriakan-teriakan yang balik posisi, balik badan, berhenti jangan. Nah itu kan yang aktif kayak itu kan. Kalau Fabi kan dia tipikal lebih tenang ya. Bukan tipikal yang memberikan instruksi karena dia menganggap bahasa juga mungkin. Iya mungkin bahasa, mungkin karakternya memang bukan seperti itu. Kalau Rian kan lebih sering mengingatkan. Jadi ya memang ini sih teriakan-teriakan itu yang kemudian bikin feel dan passionnya seperti tertularkan ke yang lain gitu. Karena kan ngerasa kayak ayo semangatnya tertular lewat kata-kata yang dirasakan dan didengar oleh semua orang yang ada di lapangan itu gitu. Iya sih. Terus aku tuh itu sih Mas, ada satu mungkin ini aku nganggapnya satu dosaku terhadap pemikiran negatifku terhadap Coach Eko. Aku tuh ngerasa Mas, aku sumpah itu berulang kali di postingan Persis. Aku tuh heran kenapa kok si Sultan selalu dimainin. Tapi sampai akhirnya di bawah lawan besar Sultan yang kayak wah anjing ini pemain. Aku ketemu waktu potong sama Hersus. Wah Mas mainnya bagus, padahal batin aduh Mas main melek terus kok dipasang. Demi Allah Mas, itu aku momen yang kayak anjing, ternyata Sultan itu pemain Solo yang asli Solo tinggal itu? Enggak, dia main dari musim 2018 kalau nggak salah. Sempat cabut kemudian balik lagi. Dia hampir 3 atau 4 musim ya di Persis Solo kan. Dia emang ya bagian dari skuad lama, cuma dia asli Malang sih. Jadi emang yang asli Solo Raya cuman kaptennya Kitaufik dan Mas Wahyu kan. Iya sih. Sama beberapa pemain muda itu. Cuman poinnya adalah kemenangan kita ini memang kerja keras dari berbagai pemain yang punya latar belakang berbeda-beda gitu, dari timur sampai barat Indonesia ada semua, dan bahkan ada naturalisasi juga. Dan yang penting kapten kita adalah orang asli Solo Raya yang mau representasikan kebanggaan putra daerah untuk bisa membawa Persis Solo menjadi juara di kasta Liga 2 gitu. Jadi emang kayak akhirnya Solo juara dibawa oleh putra daerah Solo Raya sendiri. Jadi ya menurutku narasi yang cocok untuk pencapaian Persis Solo saat inilah. Manajemen orang-orang Solo semua, orang Solo Raya semua. Terus
pemilik juga hampir Solo Raya semua, anak-anak yang di manajemen Solo Raya semua kaptennya Persis Solo, wong Solo Raya sendiri. Jadi emang ya dari Solo untuk Solo. Ya, 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 gitu. ya. Bagus sih. Aku baru tahu kalau misalnya Eki Taufik dipilih tuh salah satunya kalau dulu Iya. Persela kan juga kapten ya Mas. Kapten dia 11 tahun di Persela kan, karena emang mm. dari akademi dia di sana, dan akhirnya setelah 10 tahun dia mengembara ke timur nih, kita bawa pulang untuk semakin dekat dengan keluarga, dan emang saya rasa tetap ada yang beda ketika putra daerah dari Solo Raya tampil membela Persis Solo sih, karena spirit dan kayak merasa keterwakilannya mungkin merasa lebih besar karena bagian dari identitas man. Iya, Sesuatu benar, yang benar, benar. soal harga diri dan identitas itu kan selalu lebih bisa memacu semangat seseorang. Heeh. Mas, tapi aku penasaran nih Mas, menuju akhir obrolan ini aku penasaran kalau ketika Mas Bona tuh ngelihat boleh nggak sih maksudnya dari selain kepelatihan tuh ngomong harusnya kamu tadi mainnya gini, nggak boleh Mas atau gimana Mas? Boleh, cuman maksudku tidak dalam konteks untuk mempengaruhi pelatih. Jadi kalau misalnya aku kan masuk ke ruang ganti nih, sering kayak misalnya, ayo Ton semangat, ayo Cap main lu resi, itu nggak apa-apa. Cuman kan tidak sampai ke tahap taktikal gitu loh, karena Iya. gimana pun ketika di ruang ganti pasti ada apa ya, ada semacam kamu pengen ngomong ke pemain kan, termasuk yang Meser, Visio juga mijitin itu kan juga sambil ayo Cap main dulu santai meneh, atau mungkin ayo wani mlebu, wani lu main lebih cepat. Cuman kan tetap secara taktikal pelatih yang ngasih itu. Jadi emang secara taktikal dan formasi itu ranahnya pelatih. Cuman dari bagaimana kita menyampaikan semangat dan juga masukan buat pemain ya kita personal bisa. Iya sih. Mas, tapi aku kasihan juga sih sama WTN ya. Maksudnya dia cuman rusak karena satu pertandingan. Iya. Itu kayak nggak tahu, aku sampai sekarang masih respect sih. Maksudku sebagus-bagusnya kipernya kemarin siapa Mas? Alan Suadi. Alan Suardi itu kan maksudnya ya apa ya, kalau di hatiku ya, itu bagus juga. Cuman hatiku kalau boleh ngomong sih emang WTN tuh apa ya, aku lihat dari 2007 dia di Solo, dia nemenin Persis Solo dari bener-bener bawah loh ya Mas ya. Yeah. Itu Mas Bona mungkin ada yang pengen disampaikan nggak buat supporter Persis Solo yang mungkin sampai sekarang kipernya iki Ramutu gini-gini. Iya, jadi mungkin teman-teman supporter atau mungkin Persis Solo fans dimanapun berada, percayalah bahwa orang yang tampil di Persis Solo saat ini selalu bermain dengan hati gitu. Jadi ketika ada 1-2 momen dia naik turun, ya itu bagian dari dinamika dia bermain sepak bola, ada karir turun dan naik. Cuman jangan pernah ragukan siapapun yang ada di lapangan tentang totalitasnya bermain gitu. Karena ya siapa yang mau bermain buruk sih man, yang mau bermain jelek kan nggak ada kan, nggak ada yang mau orang yang mau bikin blunder di satu pertandingan. Cuman jangan sampai kemudian itu membuat kamu kehilangan respect terhadap dia sebagai seorang pemain dan sebagai seorang manusia, karena ya gimana pun kan dia tetap manusia normal yang punya batasan tertentu gitu. Jadi dan dia udah 2 kali membawa Persis Solo naik kasta di babak 8 besar dan juga di babak penyisihan grup dia juga punya jasa. Jadi ya kita harus appreciate itu, dan karena kalau pemain tuh naik turunnya pasti ada, cuman karena dia kiper kan dia jadi benteng pertahanan terakhir yang langsung kelihatan gitu. Jadi memang menurutku naik turun itu sesuatu yang biasa, cuman jangan pernah ragukan teman-teman yang ada di lapangan untuk tentang totalitas dan bermain sepenuh hati. Wow. Keren. Mas, tapi mungkin di akhir obrolan ini aku pengen ini sih Mas. Buat teman-teman yang mungkin lagi ngerasa di kota Solo ini nggak berkembang gitu. Mungkin Mas Bona ada masukan nggak sih Mas? Kata-kata hari ini untuk teman-teman. Kata-kata hari ini untuk penutup nih buat teman-teman yang lagi ngerasa kota ini nih nggak bukan tempat yang tepat, padahal potensinya kan banyak gitu loh Mas di kota ini yang bisa dikembangkan. Mungkin ada nggak Mas? Iya, ketika jalanmu mentok, mungkin ketika kamu tuh udah bisa berkembang, kamu mencoba berbagai cara, NFT, kripto, terus kayak saham dan sebagainya gagal, industri yang lain gagal, ingatlah selalu ada solusi terakhir bernama judi bola. Karena banyak teman-teman saya kaya jadi judi bola, bro. Di Solo banyak sekali yang tiba-tiba mobilnya ganti dari dari Matic, kemudian tiba-tiba kok punya CR-V, terus tiba-tiba suka ngilang juga. Itu pasti karena judi bola. Tiba-tiba akun Instagramnya ganti, namanya loh kok dicari nggak ada ya? Enggak, kalau mungkin lebih ke ini sih man, kayak
berani untuk membranding diri sendiri dan berani untuk explore sih, karena kota ini perlu orang-orang yang berani untuk mengambil keputusan tidak populer. Jadi ada banyak hal di kota ini yang ketika dia berbeda itu jadi obrolan skena, jadi obrolan di belakang. Ya menurutku ya nggak apa-apa, itu konsekuensi dari kamu menjadi beda dan berani untuk membranding dirimu sendiri. Dan Solo perlu orang-orang yang berani untuk itu, karena menurutku seperti yang kota Persis Solo punya slogan juga, salah satu itu Fun Solo Bikin the Victory. Dari Solo, dari kota ini kemenangan dimulai. Jadi kota ini tuh punya peran yang penting dalam poros Nusantara gitu. Jadi menurutku ada banyak hal di kota ini yang bisa dimulai, dan siapa lagi kalau bukan kita anak-anak muda yang di kota ini gitu. Jadi jangan takut untuk berani bikin sesuatu yang beda, jangan takut untuk membranding diri sendiri, dan jangan takut untuk berani explore hal baru. Karena belum ada di kota Solo bukan berarti kamu jadi sosok aneh ketika akan memulai itu gitu. Wow. Wah, keren. Mas, tapi akhir kata aku pengen ngucapin terima kasih sih Mas Buna mau datang. Maksudnya selain kita sebagai teman, ini kan media baru juga, maksudnya masih subscriber dikit, follower dikit, Mas Buna mau nyempetin untuk datang. Siap. Nah ini juga menurutku salah satu yang ini sih Man. Karena kan mungkin di Solo belum banyak nih Man kayak gini Man. Mungkin siapa tahu apa yang kamu bikin ini jadi stimulus buat teman-teman kreatif lain untuk bisa bikin hal serupa. Pokoknya nanti kalau Mas Buna mau podcastan di sini. Iya. Siap. Thank you Man. Thank you loh Mas. Thank you. Oke teman-teman, ini udah ngobrol panjang lebar. Kita udah mungkin 1,5 jam lebih nih teman-teman. Hampir 2 jam ya, hampir 2 jam. Ini gak kerasa banget. Terima kasih buat teman-teman yang udah stay di channel Guest Talks. Terima kasih juga yang udah subscribe. Yang belum subscribe langsung dipencet aja subscribe. Terima kasih udah setia sama program Ngopi-Ngopi. Kita sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Firman Raffiandi. Saya Brian Barcelona. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sak Jose.